Selamat pagi Pak Irfan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang proyek kami, yaitu LTMO. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Ada Yandiskia Immanuela dengan NIM 037, Mahesa Sabi dengan NIM 051, Stanley Varian Rahman dengan NIM 061, dan saya sendiri, Erik Esrado Octavianus dengan NIM 0210. Nah, di proyek kami, sesuai ketentuan Bapak, kami memilih organisasi LTMU, organisasi non-profit yang meliputi permainan pingpong untuk orang-orang yang berhobi pingpong atau ingin berolahraga pingpong. Nah, data apa saja sih yang kita minta dari organisasi tersebut? Data-data yang kami minta adalah foto kegiatan, tugas ketua dan wakil, dan penjelasan singkat tentang apa sih itu LTMU. Nah, lanjut ke fitur. Di sini ada user dengan fitur feedback. Fitur ini membuat user yang sudah login atau belum login dapat memberikan masukan kepada sang admin untuk masukan website atau masukan tentang event lainnya. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu dari user, dia masuk, dia memberikan respon, masuklah ke API. Dari API baru ke database. Dari database baru ke admin, di mana ada dashboard tersendiri. Nah, lanjut. Di sini ada dashboard user. Fitur ini dikhususkan untuk user-user yang sudah login dengan beberapa fitur tambahan, contohnya kayak ada event register, event manajemen, pengumuman, dan lain-lain. Di fitur ini juga memiliki banyak card atau di setiap fitur tersebut dia mempunyai database yang berbeda-beda. Contohnya di event register, database itu table register, atau event manajemen itu punya admin sih sebenarnya. Dia punya table juga, database-nya itu event management gitu. Pokoknya dia setiap table itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya saya lempar ke Stanley. Oke. Fitur selanjutnya di dashboard user itu adalah My Activity, di mana sebenarnya pada halaman ini tuh kita sebagai user yang sudah login atau member dari LTMU ini bisa melihat segala kegiatan atau aktivitas yang sudah kita ikuti ataupun yang akan kita daftar. Misalkan nih, kita akan melakukan register dan mungkin kita akan menunggu approve atau rejected informasi itu dari admin. Nah, nantinya itu akan masuk ke halaman upcoming. Nah, gimana sih kurang lebih alur dari page ini? Nah, karena ini adalah sebuah tampilan, jadi nanti untuk informasi terkait komplit atau upcoming itu berdasarkan admin. Nanti admin akan melakukan input dan datanya akan masuk ke database. Jadi di page ini nanti untuk menampilkan page ini datanya itu akan ditarik dari database-nya. Nah, oke, selanjutnya itu ada dashboard user yang di page announcement. Nah, pada fitur ini tuh sebenarnya juga berdasarkan input dari admin, tapi ini tuh admin sebagai sarana komunikasi aja sih, media komunikasi atau sarana komunikasi antara admin dengan user. Jadi ketika admin ingin menginformasikan sesuatu, nanti akan muncul pada user di tampilan atau di page ini. Nah, ini juga sama, kurang lebih seperti page sebelumnya. Ini berdasarkan input admin, jadi ntar datanya bakal diambil dari database-nya admin juga. Nah, selanjutnya juga ada dashboard user yang schedule. Nah, ini juga kurang lebih sebenarnya sama juga ya. Karena ini kan berdasarkan input admin juga. Jadi nanti ini akan di table tertentu, di table khususnya, admin akan melakukan input terkait event-event yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, jadi di page ini nantinya user itu bisa melihat-lihat nih event-event apa aja sih yang udah di-input sama admin, dan kira-kira jika user memiliki ketertarikan untuk ikut event tersebut, mereka bisa melakukan pendaftaran nih dengan menekan button register. Nanti akan muncul pop-up untuk pendaftarannya. Nah, pop-up-nya itu akan menampilkan beberapa input box untuk supaya user bisa mengetikkan syarat-syarat agar bisa mengikuti lomba tersebut. Nantinya data itu akan masuk ke API. Nah, API-nya akan masuk ke database lagi. Nanti akan dikembalikan ke
dashboard admin. Oke, selanjutnya ada dashboard user pada bagian feedback. Ya, kurang lebih ini fiturnya sama ya seperti feedback pada user yang belum login, karena nantinya hasil kedua atau feedback yang tadi dikirimkan user sebelum login maupun yang sudah login nantinya akan masuk pada page yang sama di admin. Jadi sistemnya juga sama, jadi user bisa ketikin atau masukkan kira-kira nama, terus email atau prodi. Nah, nanti kita bisa ketik nih deskripsi atau kritik dan saran yang ingin kita berikan kepada LTMU. Nah, nantinya pesan ini atau data ini akan dikirim ke backend atau API, nantinya juga melalui database akan dikembalikan atau dikirimkan ke admin dashboard atau dashboard admin. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada dashboard admin. Nah, dashboard admin ini mengatur dan memanage semua fitur-fitur yang ada di dalam website ini seperti homepage, about, event, announcement, feedback, dan event registration. Jadi ini adalah halaman utama untuk memanage semua fitur-fitur yang ada di website ini. Coba dilanjut. Nah, komponen pertama itu ada homepage. Nah, apa sih homepage ini? Jadi homepage ini adalah tampilan utama yang bakal user lihat, yang bakal terlihat sama user pas pertama kali masuk ke dalam website LTMU ini. Di dashboard admin ini terdapat bagian untuk mengatur halaman homepage-nya yang dimulai dari hero, carousel, content sections, dan juga artikel singkat terkait tentang LTMU-nya. Yang pertama itu ada hero carousel, dan hero carousel ini dia mengatur gambar, judul, dan deskripsi pada yang menampilkan gambar gede yang bakal berganti-ganti terus per detiknya ya. Di sini juga ada 3 kan, ada 3 contoh yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada content sections, yaitu dia itu saat admin menambahkannya ke dalam homepage, dia bakal muncul semacam card, yang bakal mengeling ke page-page yang lainnya jika user menekan card tersebut. Artikel singkat dia bakal muncul pop-up, tersendiri jika user menekannya. Jadi bakal muncul full description. Nah, cara kerja kodenya itu kayak gimana? Nah, untuk alur kerjanya itu, jadi dari admin menambahkan konten-konten ke dalam homepage-nya, dia bakal ngirim ke API. Terus dari API dia bakal ngirim ke database. Dan untuk penampilan di homepage-nya itu homepage-nya itu bakal ngambil konten-konten yang udah dikirimin ke database tadi, dan dia bakal narik konten yang udah dikirim itu buat ditampilin di dalam tampilan homepage-nya itu. Coba lanjut lagi. Nih, selanjutnya ada dashboard admin di bagian komponen about. Nah, kurang lebih ini sama seperti homepage yang tadi. Jadi admin bakal nambahin sesuatu di dalamnya. Dia bakal ngirim ke API, terus dia bakal ngirim ke database, dan juga untuk menampilkan di dalam halaman about ini, dia bakal ngambil dari database yang sudah ada untuk ditampilkan di halaman about tersebut. Di sini juga ada bagian-bagiannya, yaitu LTMU Hero Section, Photo Section. LTMU Hero Section ini adalah bagian yang paling awalnya. Jadi muncul gambar gede berisi judul dan deskripsi panjang. Keduanya ada photo sections. Photo section ini adalah berisi gambar ketua dan wakil beserta nama dan deskripsinya. Lanjut. Selanjutnya ada dashboard admin di bagian komponen events. Nah, masih sama dengan alur kodenya masih sama dengan about dan homepage yang tadi. Jadi jadi admin bakal menambahin sesuatu di
dashboard ini, lalu bakal dikirimin ke API habis itu, dan juga bakal API juga bakal ngirimin ke database. Database bakal diambil untuk ditampilkan di dalam halaman events-nya. Bagian-bagian itu yang pertama ada hero section-nya dan juga next event-nya. Next event dia bakal berisi event-event yang bakal ada untuk beberapa hari ke depan, atau ya pokoknya untuk yang ke depannya itu sebenarnya ada event apa sih gitu. Lanjut. Selanjutnya ada di bagian komponen announcement. Bagian announcement ini kurang lebih sama. Dia bakal admin. Pertama, admin bakal ngebuat announcement. Dia bakal ngebuat announcement dari dashboard ini. Habis itu dia bakal ngirimin ke API, habis itu ke database, dan juga kemunculan announcement-nya ini itu bakal muncul di dashboard user. Di dashboard user di bagian tab announcement tadi. Ya, di bagian tab announcement pada dashboard user. Ya, kemunculannya bakal muncul di situ. Ini juga bisa untuk announcement itu juga bisa diedit dan di delete juga. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke dashboard admin feedback. Nah, di sini si admin dia itu mengambil feedback atau balasan-balasan dari user. Nah, misal si user bilangnya ini bednya kurang, bednya jelek. Nah, nanti si admin akan maksudnya si user feedbacknya itu akan diambil dan si admin juga bisa melihatnya. Nah, nanti si admin juga bisa tuh balas tuh. Admin, oh iya nanti saya ini dah perbaiki. Nah, gitu. Sama juga sih cara kerjanya seperti yang sebelum-sebelumnya. Next ada event regis. Nah, bedanya event regis admin dan event regis user. Kalau event regis user kan dia ngirim latihan lah. Ini dia mau ikut latihan, nanti dia kirim namanya, NIM-nya, terus dari prodi mana dia. Nah, nanti si admin bisa melihat dan dia bisa menerima atau menolak. Misalnya nih, si user nih udah kirim, si admin udah masuk ke dashboard ini, ke event regis. Nah, si admin pasti nanti ada opsi pilih menolak dan menerima. Kalau admin tekan menerima, nanti di approve. Next, kita ke bagian event management. Nah, di event management ini, admin akan menambahkan informasi-informasi tentang event atau lomba yang akan diselenggarakan. Jadi nanti si user bisa melihat apa yang ada di event-event tersebut. Kayak lomba kah, atau mungkin ada kayak event-event lain lah pokoknya yang seru-seru. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Terima kasih.